wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7. Berikut adalah video praktikum nutrisi ikan dari kelompok kami. Penjelasan mengenai tahapan acara pertama di pengenalan beberapa jenis bahan pakan pada ikan. Bahan yang digunakan ada berbagai jenis bahan baku ikan, di mana antara tepung ikan dan bungkil kelapa dengan total protein sebesar 219,15 gram, pollard dan onggok dengan total protein kasar sebesar 10,85 gram, serta bahan perekat CMC total protein kasar sebesar 25 gram dan premix sebanyak 15 gram. Masing-masing dari setiap bahan baku ikan akan diamati meliputi warna, bau, dan teksturnya. Di mana bahan baku pertama ada tepung ikan mempunyai warna coklat muda, tekstur lembut, dan bau amis. Serta bahan baku kedua ada bungkil kelapa mempunyai warna coklat tua, tekstur kasar, dan bau harum kelapa yang sudah disangrai. Bahan baku ketiga ada pollard mempunyai warna krim, tekstur sedikit kasar, dan tidak adanya bau pada bahan baku tersebut. Bahan baku onggok mempunyai warna krim, tekstur sedikit kasar, dan bau sedikit amis. Selanjutnya pada bahan perekat CMC mempunyai warna putih, tekstur halus, dan tidak adanya bau. Serta dilanjutkan dengan bahan perekat terakhir yaitu premix dengan warna orange, tekstur sedikit kasar, dan tidak bau. Identifikasi bahan baku tepung ikan dengan kandungan nutrisi protein 60-75%, lemak 6-14%, kadar air 4-12%, dan kadar abu 6-18% menurut SA et al. Di mana bahan bungkil kelapa juga mempunyai komposisi dan nutrisi sekitar 20% dengan komposisi asam amino terutama lisin menurut Arhadiantro 2015. Pollard memiliki kandungan nutrisi yaitu protein 16,29%, di mana NDF-nya 38,40%, ADF 10,48%, selulosa 7,18%, lignin 3,9%, dan energi 16,40% menurut Ulama et al. 2019. Premix juga memiliki campuran dari vitamin-vitamin yang diperlukan oleh organisme zooplankton seperti vitamin A, vitamin B, E, K, B1, B12, dan C menurut Musdar et al. 2023. Setelah mengenal bahan pakan, langkah selanjutnya adalah mengenal tepung sebagai bahan dasar. Mari kita simak bagaimana prosesnya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat pelet adalah: pertama, cuci bersih semua bahan baku. Setelah semua bahan baku dicuci, langkah selanjutnya adalah bahan baku dijemur atau dikeringkan menggunakan oven atau panas matahari sampai kering. Setelah bahan baku kering, jika bahan baku tersedia dalam bentuk kering, maka bahan baku dihaluskan menggunakan gilingan atau blender. Setelah di blender, bahan baku kemudian diayak untuk mendapatkan hasil tepung yang lembut. Setelah bahan baku diayak, bahan baku dikemas dalam wadah yang rapat dan diberikan label, nama bahan baku, serta jauhkan dari tempat lembab dan terkena sinar matahari langsung.
Dalam pembuatan pakan, pada praktikum kali ini menggunakan metode 4 persegi panjang persen untuk menentukan komposisi nutrisi bahan baku pakan ikan. Dari metode tersebut ditemukan hasil persentase dan juga jumlah dalam gramnya. Bahan yang pertama adalah tepung ikan dengan persentase 33,19% dan jumlahnya 165,95 gram. Yang kedua, bungkil kelapa dengan persentase 33,19%, jumlah 165,95 gram. Yang ketiga, pollard dengan persentase 12,81% dan jumlahnya 64,05 gram. Yang keempat, onggok dengan persentase 12,81% dengan jumlah 64,05 gram. Yang keenam, CMC dengan persentase 5% dan jumlah 25 gram. Yang keenam, premix dengan persentase 3% dan jumlah 15 gram. Setelah formulasi komposisi pakan selesai dibuat, adapun proses tahapan-tahapan berikutnya. Yang pertama, haluskan semua bahan kering menggunakan blender menjadi partikel-partikel kecil ukuran tepung kecuali CMC dan premix, vitamin dan mineral. Yang kedua, timbang bobot masing-masing bahan sesuai dengan formula dan dipisahkan pada wadah tertentu seperti kantong plastik. Yang ketiga, campurkan semua bahan kering secara bertahap dan merata dari bobot yang paling ringan ke bobot yang paling berat. Dalam skala kecil, pencampuran dapat dilakukan secara tradisional menggunakan tangan dan secara besar menggunakan mixer atau mesin pencampur. Pencampuran bahan diusahakan agar tercampur merata atau homogen. Yang keempat, campuran bahan yang telah homogen diberi air hangat secara bertahap secara 35-40% dari bobot keseluruhannya. Diaduk-aduk agar kelembapan keseluruhan bahan merata. Setelah adonan dingin, barulah vitamin dan mineral dimasukkan agar kandungan-kandungan yang ada di vitamin dan mineral tidak rusak atau hilang. Yang kelima, adonan diaduk secara homogen kemudian dimasukkan dalam alat pencetak pelet yang ukurannya diameter sesuai dengan diameter pelet yang diinginkan. Yang keenam, hasil cetak ditampung dalam tampah dan dipotong kecil-kecil sesuai dengan ukuran panjang yang dikehendaki. Yang ketujuh, keringkan pelet di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering khusus seperti oven. 8. Setelah kering, didinginkan pada suhu kamar atau suhu ruang, dikemas dalam plastik dan diberi tapel.
Uji fisik pakan bertujuan untuk mengetahui cara menguji kualitas pakan buatan dan mengetahui faktor-faktor yang menentukan kualitas pakan buatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk uji fisik pakan yaitu ada gelas yang berisi air dan pakan buatan, juga pakan komersial pabrikan. Untuk langkah-langkah uji fisik pakan, yang pertama, ambil gelas dan isi air sebanyak 3/4 bagian. Kemudian ambil pakan buatan sejumlah 5 butir, kemudian masukkan ke dalam gelas tersebut. Lalu dilakukan cara yang sama pada pengujian untuk pelet komersial. Catat waktu memasukkan pakan, waktu pakan tenggelam, dan waktu pakan hancur di dasar gelas. Kemudian dibandingkan hasil uji fisik pakan pada pelet dan pakan komersial. Sebelum memberikan pakan untuk ikan, penting untuk menguji kualitasnya. Kita akan fokus pada pengujian fisik pelet. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita dapat menguji fisik pakan, termasuk warna, bentuk, dan daya apungnya. Kita juga akan membandingkan dengan pelet komersial. Berikut adalah hasil uji fisik pakan pelet. Berikut ini adalah uji fisik pakan komersial.